Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang di-request oleh teman-teman. Dari judulnya ada judul RODA atau roda, itu sebenarnya bukan bidang bisnis yang mereka tekuni. Yang mereka tekuni itu tentu saja bukanlah produsen roda seperti kode emiten mereka ya. Tapi ternyata kalau kita terus lebih dalam dari nama panjangnya, nama perusahaannya ya, lebih tepatnya Pico Land Development Tbk, itu bisa kita simpulkan mereka itu bergerak di bidang properti. Memang cukup berbeda dengan kode emitennya yang roda, tapi mereka nggak bergerak di bidang sana. Lebih tepatnya mereka ini adalah developer properti. Kita akan bahas perusahaan yang satu ini yang cukup ambigu namanya ya. Pico Land Development Tbk dengan kode emiten RODA atau kita panggil aja roda. Kita bahas dari sejarah mereka terlebih dahulu yang udah lama banget ya. Mereka lahir di tahun 1984 Pico Group ya, yang telah menjadi pengembang properti besar di Indonesia dan telah terbukti sukses meluncurkan sejumlah proyek berskala besar. Ada banyak banget proyeknya, nanti kita akan lihat bersama-sama. Memasuki dekade ketiga sebagai pengembang properti besar, terus berkreasi menjadi yang terdepan dan meluncurkan sejumlah proyek yang selalu diminati market. Gitu ya. Proyek mereka apa aja sih? Ada residential, commercial, hospitality, dan leisure. Lalu kita buka lagi, itu masih ada lagi, ada new endeavors dan lain-lain. Lalu masih bisa buka lagi loh ya. New endeavor ada proyek signature. Nah, kita coba lihat ya, ini contohnya. Residential ya, apartemen. Jadi untuk mereka ini sebenarnya prospek mereka cukup beresiko sih. Teman-teman pasti tahu dari video-video saya bahwa saya itu kurang demen ya dengan sektor properti yang bersifat residential. Tapi berbeda kalau propertinya dalam bentuk industri, karena kalau industri kan setidaknya masih lebih produktif daripada sektor residential. Contohnya deh, di saat-saat pandemi kemarin itu sektor yang terdampak cukup parah properti residential, karena kekuatan beli daripada masyarakat berkurang drastis, sehingga profit mereka juga berkurang. Tapi kalau yang sektor industri masih lebih aman, karena industri itu kan memproduksi bahan-bahan kebutuhan. Jadi mau nggak mau kita semua juga masih harus mengonsumsi bahan-bahan tersebut, mengonsumsi makanan-makanan, mengonsumsi pakaian dan lain-lain. Jadi sektor industri lebih aman. Tapi untuk roda ini sih nggak terlalu masuk ke sana. Jadi ya cukup beresiko aja sih. Untuk pemegang saham ada Nio Yantoni, kita lihat di sini sih aman-aman aja ya. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan fundamentalnya bagaimana. Saya udah download dan kebetulan roda ini sudah update sampai kuartal kedua tahun 2022. Mantap banget. Tapi meskipun update banget, tapi yang mereka catatkan itu bukan laba, tapi masih mengalami yang namanya kerugian. Seperti apa? Yuk kita pindah ke PDF-nya dan RT Business untuk melihat fundamental daripada perusahaan yang satu ini. Dan ini dia. Kita coba lihat dari pemegang sahamnya dulu. Ada Nio Yantoni memegang 26% perusahaan roda. Lalu porsi masyarakatnya bagaimana? 17%. Ini masih aman. Langsung kita masuk ke fundamentalnya yang mencatatkan kerugian untuk kuartal kedua tahun 2022. Minusnya 24 miliar rupiah. Kita coba cek di sini. Mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah dan pembulatannya dalam bentuk satuan. Jadi kita nggak perlu kali-kali lagi sih. Untuk fundamentalnya kita bisa lihat di sini laba rugi yang dapat diatribusikan itu sebesar minus 24 miliar rupiah. Dan di RT bisnis juga sama, jadi akurat. PER-nya pasti minus, lalu di sisi liquidity-nya cukup bagus ya, kurang hasilnya 3 kali lipat daripada liabilitas jangka pendek. Kita coba lihat aset lancarnya, 1,5 triliun. Berarti liabilitas jangka pendeknya adalah 512 miliar rupiah. Cukup liquid. Cuman sayang PER-nya masih nggak bagus ya. Lalu di sisi turnover di penutupan sesi pertama, dia cuma 20 juta rupiah. Ya, 20 juta rupiah doang, kecil banget. Meskipun porsi publiknya udah 17% cukup gede ya, di atas 10%. Dan market cap-nya 1,22 triliun rupiah, tapi ternyata cukup sepi roda ini. Ya, sejak IPO tahun 2021 sih, 2001 maksud saya ya. Dan transaksinya sepi banget. Ya, memang perusahaan ini masih belum terlalu menarik sih. Jadi transaksinya cukup sepi juga masuk akal. Kecuali kalau ada bandar yang lagi goreng-goreng sahamnya, wah itu transaksinya bisa ratusan miliar tuh ya. Gede banget. Tapi untuk roda ini masih enggak.
Jadi apakah menarik roda ini? Pastinya enggak dong. Kalau mau minta referensi, saya ada banyak banget di sini ya. Salah satunya, kayaknya satu-satunya deh di watchlist premium saya yang masuk di sektor properti, yakni Poli. Ini dia lebih oke sih dari sektor labanya, PR-nya juga bagus, PR-nya 4,8 kali. Akuntansinya juga di atas 100%, pemegang saham juga bagus ya, porsi masyarakatnya terlalu kecil sih, 0,2%, cuman 0,23%. Cuman ya setidaknya nggak melebihi 50%. Nah itu yang berbahaya. Baru-baru IPO juga sih ini perusahaan, 2019 ya listingnya. Untuk transaksi hariannya juga ada 1 M ke atas. Menarik. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau mau referensi properti, Poli ini oke juga sih. Cuma kalau mau yang lebih aman, itu yang bukan sektor properti tapi tetap ada sangkut pautnya, seperti produsen kaca, AMFK. Nah ini juga bagus sih. Lalu ada juga Mulia juga, ini juga produsen. Lagi minus banyak sih, karena kemarin dia naik banyak ya, akhirnya dia jatuh kembali. Yap, lagi take profit sekarang. Untuk laporan keuangannya ada error dikit di pelaporannya ya. Bukan hanya ET bisnis, tapi kayaknya sumbernya dari PDF-nya. Karena PDF-nya udah melaporkan kuartal keempat, padahal belum kuartal keempat. Ya, mungkin dia bisa melihat masa depan, cuman itu nggak bisa menjamin sih. Jadi untuk sementara gitu aja referensinya teman-teman. Ada Poli, ada AMFK, dan juga ada AMFK, juga ada Mulia juga. Semoga bisa membantu ya, daripada roda mending ketiga saham yang tadi. Jadi gitulah pembahasan tentang roda bergerak di bidang produsen properti, developer properti. Semoga bisa membantu, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.